Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita lanjutkan lagi ya video saya yang tadi. Saya akan melanjutkan lagi ya. Ketika seorang ibu melahirkan bayi ya. Jadi bayi itu lahir ke alam dunia ini dan dituturkan oleh bali. Jadi bali itu tempat duduknya bayi di rahim ibu ya, kita harus tahu. Dan di saat seorang ibu melahirkan, maka seorang ibu itu disebutnya syahid. Apa itu syahid? Syahid itu pahlawan. Jadi bukan syahid seorang ibu melahirkan meninggal langsung masuk surga, bukan. Kalau masuk surga tidaknya itu tergantung amal perbuatan kita waktu hidup di alam dunia. Apakah kita menjalankan perintah Tuhan atau tidak, yaitu niat, sholat, dan akhlak atau tidak. Tetapi yang disebut syahid seorang ibu melahirkan yaitu syahid dunia, yaitu pahlawan yang telah melahirkan calon penerus bangsa. Jadi seorang ibu setelah melahirkan syahid, walau tidak mati pun dia tetap syahid, yaitu syahid dunya, pahlawan yang telah melahirkan calon penerus bangsa. Kita harus tahu ya. Dan setelah itu maka seorang ibu dan bapak wajib kepada bayi tersebut dijadikan jimat. Jadi dari bayi sampai 5 tahun dijadikan jimat oleh ibu dan bapaknya, yaitu ditimbang-timbang, dicium-cium, dimanja-manja. Itu jadikan jimat ya. Dari usia baru lahir sampai 5 tahun oleh orang tua, anak tersebut dijadikan jimat. Dan dari 5 tahun sampai 7 tahun ya dididik. Jadi 5 tahun belajar didikan, dari 7 tahun wajib dididik oleh orang tua, yaitu disekolahkan ya, sekolah SD, sekolah agama, itu didikan ya. Di rumah pun dididik oleh orang tua cara sholat ya, cara berakhlak, tutur kata yang baik, cara makan harus bagaimana, itu dididik oleh orang tua ya. Kita wajib mendidik dari usia 7 tahun anak kita wajib dididik ya. Dan kewajiban orang tua, yaitu ayah dan ibu, wajib memberi makan, pakaian, dan mendidik anak dari usia bayi sampai usia yang ditentukan, karena ada aturan ya dari Tuhan untuk mengurus anak pun ya. Jadi aturannya perempuan sampai 17 tahun, lelaki sampai 20 tahun, itu kewajiban orang tua memberi makan, pakaian, dan mendidik. Dari 17 tahun perempuan, 20 tahun lelaki, kewajiban orang tua mengarahkan mereka supaya mereka mempunyai penghasilan sendiri. Contoh ya, dari 17 tahun kita didik anak yang perempuan untuk menjahit supaya nantinya punya penghasilan ya, atau anak lelaki kita ya dibelajarkan mau menjahit, mau itu berdagang dan sebagainya untuk supaya mereka mempunyai penghasilan sendiri. Dan kalau orang tuanya kaya ya dididik supaya disekolahkan, supaya nantinya jadi polisi, jadi ABRI, jadi dokter. Itu diarahkan supaya mereka mempunyai penghasilan sendiri sampai mereka berumah tangga. Kalau sudah berumah tangga, itu hukumnya sudah bukan anak tapi sanak, atau sudah keluar dari lingkaran orang tua. Jadi sudah tidak ada kewajiban orang tua kepada anak yang sudah rumah tangga untuk memberi makan, pakaian, dan medik. Sudah tidak ada kewajiban, tetapi sudah mereka mempunyai kewajiban masing-masing. Yaitu seperti anak kita perempuan sudah mempunyai kewajiban, yaitu melayani suami lahir batin atau berbakti kepada suaminya. Anak lelaki kita sudah mempunyai kewajiban, yaitu menanggung jawab istri dan anaknya. Jadi kewajiban orang tua mendoakan mereka supaya rumah tangga mereka beres-roes sampai akhir hayat. Dan apabila ada cekcok dalam rumah tangganya, orang tua wajib menasehati mereka dua-duanya ke jalan yang benar supaya rumah tangganya langgeng sampai akhir hayat ya. Nah, kalau sudah menjadi sanak antara orang tua kepada anak, sudah tidak ada kewajiban orang tua memberi makan, pakaian, dan mendidik, anak pun tidak ada kewajiban untuk memberi makan, pakaian kepada orang tua, tapi kewajiban mereka antara anak dan orang tua yang sudah rumah tangga masing-masing saling membantu. Jadi contoh ya, contoh. Apabila anak kita ya dalam keadaan musibah, contohnya dia kepepet uang, itu musibah kan? Walaupun kepepet uang sampai dia tidak
kebeli beras contoh ya, tidak punya untuk jajan anak, usaha lagi paceklik, dia minta tolong kepada orang tua, minta bantuan, bukan meminta-minta seperti anak kecil, bukan ya, meminta bantuan. Contoh, "Pak, Bu, saya minta tolong, saya sekarang sudah kepepet uang, tidak punya beras," contoh ya, tidak punya untuk jajan anak, contoh ya. "Saya pinjam, Bu." Jadi tidak boleh meminta kalau anak yang sudah dewasa, paling minjem kepada orang tua. Ya kalau orang tua punya, ya kasih. Dikasih pinjaman, tapi wajib membayar ya, walaupun kepada orang tua karena itu utang. Jadi utang itu wajib membayar, kecuali kalau orang tuanya kaya raya. Melihat anak yang kepepet, ya kalau kaya dia sudah mubah untuk dirinya, ya kasih aja, "Ah, ini jangan minjam, Ibu kasih aja kok sekian juta," contohnya untuk modal, untuk apapun. Kalau orang tuanya kaya ya, kalau orang tuanya kaya tapi, kalau dia ikhlas untuk memberikan ya terima, kalau tidak ikhlas ya kita pinjam kepada orang tua, kalau tidak ikhlas orang tua memberi ya, karena sudah bukan kewajiban, Ibu mah nggak akan memberi, ini meminjamkan," gitu contoh ya. Ya kita tetap membayar seorang anak, tapi kalau diberi ya tidak usah dibayar karena itu keikhlasan memberi. Dan kalau, seorang anak pun ya, kalau seorang orang tua membutuhkan bantuan kepada anak, kalau dia mampu dan ikhlas ya bantu karena orang tua dengan anak yang sudah berumah tangga wajibnya saling membantu. Sudah bukan tidak ada kewajiban ya orang tua memberi makan, pakaian, itu tidak ada kewajiban, tapi kewajiban mah mereka saling membantu antara anak dan orang tua. Nah gitu ya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.